Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari program kami yaitu aplikasi cek ongkos kirim dari Jakarta. Pertama-tama kami perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Nama saya Muhammad Ferdi Udah Utama. Nama saya Raihan Fajar. Nama saya Wina Wulandari. Oke, jadi untuk memulainya pertama-tama kita akan mengkoneksikan database ke BlueJ. Biasanya itu skema. Kita lihat skemanya dari sini, create table data urut integer 50, nama varchar 50, tujuan varchar 50, tarif varchar, berat varchar 10, jumlah varchar 50. Oke, setelah itu kita masuk ke BlueJ-nya. Ya, pertama-tama kita mengimpor kelas. Di sini ada import Java awt dimension. Itu untuk menentukan panjang dan lebar suatu komponen sesuai dengan yang diinginkan. Terus import Java awt toolkit, suatu komponen yang mempunyai fungsi merancang form sebuah gambar atau ukuran. Java SQL titik bintang itu untuk mengimpor kelas untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Selanjutnya Java Xstring Table untuk mengimpor kelas paket berisi kelas dan interface untuk komponen GUI Swing Java yang menyediakan tampilan grafis tabel. Java Xstring Jobtion Pen untuk masuk ke login user database. Java Util ArrayList untuk menyimpan objek-objek dengan jumlah tidak terhingga. Selanjutnya kita masuk ke public class home extend untuk mendefinisikan class home sebagai frame atau form. Terus di sini kita menggunakan tipe data integer. Private connection con untuk memanggil fungsi connect untuk melakukan koneksi. Private string header ini untuk nama kolom, ada nomor urut, nama ekspedisi, tujuan, tarif, berat paket, dan jumlah bayar. Selanjutnya kita masuk ke public home 2. Ini untuk mendefinisikan home. Terus dimension dim itu untuk memberikan dimensi tampilan utama atau ukuran layar. In-act get wide itu mengkonstruksi objek kelas dimension dengan lebar yang ditentukan. In-y height untuk mengkonstruksi objek kelas dimension dengan tinggi yang telah ditentukan. Set location xy mengatur posisi jendela dengan argumen lokasi koordinat titik X dan Y. Connect ke DB memanggil fungsi connect ke DB. Menyimpan data, menampilkan ke table, menghapus data. Public void connect ke DB mendeklarasikan connect ke DB yaitu metode dengan tidak mengembalikan nilai fungsi void. Class for name nama koneksi pada database SQLite. Selanjutnya driver manager untuk mengatur koneksi ke database. System out println koneksi berhasil berarti print berhasil jika terhubung. Catch class not found exception class untuk penanganan error class not found. System out println koneksi gagal, print berhasil jika terhubung. Catch SQL exception untuk penanganan di SQLite. Selanjutnya kita ke private void isi. Just scroll pen untuk men-scroll vertikal maupun horizontal. Table display untuk menampilkan data yang berada pada table model. JP01 untuk mengatur tata letak dari komponen lainnya. PMB tujuan untuk menampilkan suatu item dalam bentuk menu ke bawah atau drop down list. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa JLabel untuk menampilkan teks atau gambar atau keduanya. JLabel 1 untuk menampilkan teks aplikasi cek ongkir dari Jakarta. JLabel 2 untuk menampilkan nomor urut. JLabel 3 untuk menampilkan teks ekspedisi. JLabel 4 untuk menampilkan teks kilogram. JLabel 5 untuk menampilkan teks tujuan. JLabel 6 untuk tarif. 7 jumlah bayar. 8
berat paket. J button 1 untuk tombol refresh. J button 2 untuk tombol simpan. J button 3 untuk tombol hapus. J button 4 untuk tombol keluar. Selanjutnya TXT itu untuk mengkonstruksi objek dengan teks urut, nama, teks nama. Terus selanjutnya teks tarif, teks berat, teks jumlah. Set default close operation itu ketika kita menekan tombol close langsung kita akan keluar dari program. Dia label 1 set background ini untuk mengatur warna background hitam. Set fontnya Tahoma. Set foreground untuk mengatur warna bagian depan putih. Horizontal mengatur posisi tata letak teks horizontal. Selanjutnya menampilkan teks yang diberi nama variabel aplikasi cek ongkir kirim dari Jakarta. Dia label 2, warna backgroundnya hitam. Terus bagian depannya putih. Tampilan teks untuk dia label 2 nomor urut. Selanjutnya dia label 3, warna backgroundnya hitam. Bagian depannya putih. Teks untuk dia label 3 yaitu nama ekspedisi. Nah, selanjutnya. Oke, jadi pada JLabel 14 set foreground net Java out color itu adalah untuk memberikan warna pada teks kilogram ya. 255 255 255 itu adalah warna putih. JLabel 14 set teks kilogram itu juga untuk menampilkan teks yang diberi nama variabel pada kilogram. Nah, setelah itu JLabel 5 set background new Java out itu adalah untuk memberikan warna di bayangannya, bayangan kata tujuannya. Warnanya adalah hitam 000. Setelah itu JLabel 15 set foreground new Java itu adalah memberikan warna di huruf kapitalnya, warnanya putih. Nah, sama seperti tadi JLabel itu adalah untuk memberikan teks yang diberi nama variabel. JLabel 6 itu untuk memberikan color warna hitam, dan JLabel 6 set foreground 255 255 255 itu memberikan warna putih, dan JLabel set teks tarif juga memberikan nama pada variabel. Setelah itu JLabel 17 sama, dan 17 yang color 25 25 juga sama warna putih. Set teks jumlah bayar memberikan teks yang diberi warna, diberi nama pada variabel. JLabel 8 color 00 warna hitam. JLabel set foreground color 255 255 warna putih, dan set teks berat paket juga untuk memberikan nama variabel dengan nama berat paket. Kemudian txt nama add action listener untuk menghandle respon dari interaksi nama ekspedisi. Kemudian public void action perform itu untuk memberi respon pada nama ekspedisi. Kemudian txt nama itu untuk memberikan action performnya. Setelah itu txt berat. Nah, pada txt berat itu adalah untuk mengendal respon pada berat. Public void-nya, action perform-nya itu adalah memberi respon pada berat tersebut. Dan txt adalah untuk memberikan namanya. Kemudian jabatan 1 set refresh itu adalah untuk memberikan tombol button, dan set text refresh itu adalah untuk mengatur namanya menjadi refresh. Kemudian jabatan 1 action listener itu agar tombol buttonnya dapat memberikan respon ya, mengendal respon. Kemudian public void action perform agar respon tersebut dapat terjawab ya dari tombol refreshnya itu ya, untuk menekan tombol buttonnya. Kemudian langsung ke J button 2 set text simpan, itu adalah untuk memberikan sebuah button, dan set text simpan itu adalah untuk memberikan nama simpan. Kemudian J button at action listener new Java itu adalah agar tombol simpannya itu juga dapat bekerja, dapat berfungsi ya saat ditekannya itu. Public void action perform, dan J button action performnya juga untuk memberi respon. Kemudian J button 3 set text hapus untuk memberikan button dan mengatur huruf namanya menjadi hapus. J button 3 action listener juga untuk menghandle respon, dan public void action perform agar tombol buttonnya dapat bekerja. J button set text keluar untuk membuat tombol J button dan mengubah hurufnya menjadi nama keluar. J button at action listener untuk menghandle responnya dari interaksi. Kemudian public void action perform, dan J button for action perform itu adalah agar tombolnya dapat bekerja. Kemudian di CMB tujuan set model Neo Java itu untuk box. Jadi ntar di sana itu kan ada pilih kota. Nah, di situ ada sebelah kanannya itu ada kayak dapat agar menampilkan boxnya itu. Jadi bisa diklik itu. Di sana ntar nanti ada pilihan pilih kota, Jabodetabek, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, dan lain-lainnya. Setelah itu CMB tujuan add action listener itu adalah agar saat kita memilih itu, dan misalnya kita memilih Jabodetabek itu pas kita klik langsung ke Jabodetabek tersebut, jadi untuk menghandle responnya. Kemudian action performnya juga untuk memberikan responnya. Oke, lanjut ke table display. Table display ini
adalah untuk mengatur nama huruf kapital ya di sini ya. Warnanya. Color 2525 itu adalah untuk agar warna huruf kapital menjadi warna putih. Table display set model untuk menampilkan model pada table model tersebut. Kemudian new object bracket 0. 0 pertama adalah untuk memberikan nama nomor urut. Kemudian 0 kedua nama penerima, 0 ketiga tujuan, 0 keempat tarif, berat paket, dan jumlah bayar. Nah, setelah itu JScrollPen 2 set view port view itu adalah untuk menampilkan JScrollPen pada table display tersebut ya. Kemudian dari Java Swing ini sampai bawah isi layout panel yang mengandung layout seperti berikut. Ya, ini hasil dari banyak yang kita rangkum jadi seperti ini. Ya, kemudian langsung bawah aja. Private void CMB tujuan itu untuk memberikan action pada kolom tujuannya ya, memberikan responnya. Yang di if CMB tujuan get selected item Jabodetabek. Jadi saat kita memilih di tujuan itu kita milih Jabodetabek, nanti di box tarifnya itu akan muncul angka 9.000. Kemudian kalau misalnya kita milih Bandung itu akan 9.000 juga. Dan kemudian kalau misalnya kita pilih Jogja akan menjadi 18.000 di tabel tarifnya. Kemudian Solo, kalau kita milih Solo di sini di tabel tarifnya akan menjadi 19.000. Terus kalau kita pilih Semarang akan jadi 160.000. Kemudian kalau kita pilih Surabaya akan menjadi 220.000. Terus kalau kita pilih Malang juga akan menjadi 24.000. Dan yang terakhir, apabila kita memilih tujuan Denpasar, tarifnya di kolom tarif table tersebut akan menjadi 28.000. Dan yang else equals pilih kota itu adalah awalnya ya, jadi nggak akan masuk ke table tarifnya. 3. Yuk. Ya, sekarang ke line 295, private void JButton action, JButton 1 action perform. JButton 1 merupakan tombol refresh pada tampilan form di output nanti yang ketika kita melakukan interaksi dengan void JButton 1 action, maka akan tampil nomor urut, nama ekspedisi, jumlah, berat, dan total menjadi kosong seperti mula. Tapi pada bagian tujuan dia akan reset menjadi pilih kota, bukan kota lagi yang keluar. Kemudian private void JButton 2 action perform itu untuk simpan data pada tampilan form di output nanti. Pada private void JButton 3 action perform, fungsinya merupakan sebagai tombol menghapus data pada tampilan form output nanti. Private void JButton 4 action perform. JButton 4 merupakan tombol keluar pada tampilan form yang ketika terjadi interaksi maka akan tampil confirm dialog yang berisi yakin ingin keluar, dan ketika kita jawab iya maka kita akan keluar dari aplikasi. Kemudian private void text berat action perform adalah text field pada bagian berat yang akan mengkalkulasi berat yang kita input. Di situ tertulis berat sama dengan integer.parseInt yang berguna untuk merubah string menjadi integer yang mana nanti didapatkan dari text field berat. Kemudian pada line selanjutnya akan diproses perkalian dari input berat tadi dikalikan dengan tarif pada combo box tarif. Kemudian di line selanjutnya pada text tjumlah.setText itu untuk menampilkan hasil dari perkalian yang tadi telah dilakukan. Kemudian private void text nama action perform pada line ini akan memberikan respon atas interaksi kita. Pada line ini kita memberi interaksinya tuh memberi nama ekspedisinya gitu. Terus private void menghapus data. Nah, yang lain ini berfungsi untuk menghapus data yang telah ada di database dengan merujuk pada bagian urut, manggil data yang ada di base, data itu table. Nah, ketika kita nulis nomor urutnya kan ada di database-nya. Jadi nanti kehapus otomatis tuh yang di bagian urutnya itu. Selanjutnya, jika berhasil maka akan tertulis berhasil. Kemudian tampilan pada text field dan combo box akan terreset seperti awal kembali. Dan dari data yang terhapus tidak akan muncul di output form tadi. Kemudian public void menyimpan data. Line ini berfungsi untuk menyimpan dengan cara memasukkan semua yang telah diinput dalam text field dan combo box ke dalam table data pada database, dan kemudian dari yang kita input akan masuk dan tampil ke dalam pada form tersebut. Jadi apa yang kita tulis di outputnya bakal masuk di database yang
ada di sana dan juga masuk di table pada output formnya yang nanti. Terus kemudian public void menampilkan ke table. Pada line ini tab merupakan default tab model yang mana akan ditambahkan kolom nomor urut, nama ekspedisi, tujuan, tarif, berat paket, serta jumlah yang harus dibayarkan. Line ini juga akan memanggil tab yang tadi telah menjadi default model untuk dilakukan pengambilan data dari database yang akan dilakukan perulangan untuk mendapatkan urut, nama, tujuan, tarif, berat, jumlah, seperti itu. Kemudian catch-nya itu untuk menangani error. Kemudian public static void main string args, itu metode mainnya ya, untuk melakukan pembuatan dan menampilkan form output. Set visible true itu untuk menampilkan outputnya agar tampak di layar gitu. Kemudian yang terakhir di paling bawah ada banyak variabel deklarasi kayak private javax swing jcombo box, cmb tujuan gitu-gitu, jbutton, jlabel, text field dan sebagainya. Oke, kali ini kita akan mencoba run aplikasinya. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini kan, aplikasi cek ongkos kirim dari Jakarta. Pertama-tama kita isi nomor urutnya 123, nama ekspedisinya JNE, kemudian tujuan kotanya Yogyakarta. Nah, saat kita pilih Yogyakarta, di tarifnya akan muncul 18.000. Seperti itu ya. Berat paketnya 2 kilo, langsung tekan enter. Akan muncul jumlah 36.000. Kemudian klik simpan. Nah, di situ sudah terdata ya, nomor urut, nama ekspedisi, tujuan, tarif, berat paket, dan jumlah. Dan ingin menghapus, bisa klik hapus, dan kalau ingin refresh, diklik refresh ya. Ya, kemudian kita tulis ulang lagi seperti yang tadi. Itu 22 nama ekspedisinya ya. Solo, nah kalau Solo jadi 19.000. Berat paketnya 3, langsung enter, oke. Klik simpan. Nah, itu kan sudah masuk ya. Terus kita lihat di CMD-nya sekarang. Nah, select all from data titik koma. Nah, di situ sudah muncul ya. Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan tombol keluar jika ingin keluar. Nah, yakin ingin keluar, pilih ya. Oke. Cukup sekian dari kelompok 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.